Ini adalah Infinix Hot 50 Pro Plus, smartphone 2 jutaan paling tipis dan ringan saat ini. Bayangin aja, tebalnya cuma 6,8 mm, bobotnya cuma 162 gram. SoC-nya juga kencang, pakai Helio G100. Layarnya 3D curve 120 Hz AMOLED. Dia punya in-display fingerprint scanner, dual speaker sound by JBL, dan spesial untuk kalian para wota, Infinix bekerjasama dengan JKT48 dan mereka merupakan brand ambassador Infinix kali ini. Segitu ya? Kemarin sama yang itu, sekarang sama yang ini. Seperti apa kolaborasinya? Lalu bagaimana performa smartphone ini sendiri? Simak reviewnya kali ini ya. Ya, Infinix Hot 50 Pro Plus seri Hot biasanya menjadi seri smartphone entry level dari Infinix dengan harga yang super terjangkau. Tapi kali ini tampaknya Infinix mau naik kelas untuk Hot seriesnya melalui smartphone yang satu nih. Kelihatan dari namanya yang pakai embel-embel Pro Plus. Hot 50 series sendiri punya banyak macam produk sebetulnya, dari Hot 50i, Hot 50, Hot 50 Pro, Hot 50 5G, dan yang paling tertingginya adalah Hot 50 Pro Plus yang akan kita bahas di video kali ini. Tagline-nya kali ini adalah Beautiful Beast, tipis tapi sadis. Ya, sebelumnya kita juga udah pernah nge-review Infinix Hot 40 Pro di bulan Februari 2024. Kalau kalian belum nonton, artinya mungkin kalian belum subscribe. Tahu dong harus ngapain? Oke, setelah nge-review smartphone yang satu ini, kami memang sangat terkesan ya dengan apa yang ditawarkan di sini. Dari desain, layar, performa, konektivitas, dan kelengkapan lainnya membuat kami bertanya-tanya, kok bisa smartphone ini dijual di harga cuma 2 jutaan? Iya, kalian nggak salah dengar, ini smartphone kelas harga 2 jutaan. Nah, biar nggak makin penasaran, ayo kita mulai dari bahas paket penjualannya dulu. Tentunya dalam sini ada unit smartphone-nya. Kemudian ada chargernya, ada chargernya, ada chargernya. Ini adalah charger 33 watt. Kemudian ada kabel USB-C, hard case, SIM tray ejector, dan tentunya paket dokumen. Nah, ada yang spesial dalam paket penjualan kali ini. Akan ada bundle eksklusif yang berisi limited edition tote bag Infinix X JKT48. Lalu ada juga keychain dan personalized greeting cards. Nantinya di merchandise tersebut akan ada gambar-gambar dari Oshi kalian nih. Buat kalian yang wota, gimana nih merchandise-nya? Keren nggak nih? Komen di bawah ya. Oke, untuk desain, impresi kami soal desain ini memang kami sangat kagum dengan betapa tipis dan ringannya smartphone yang satu ini. Dimensinya 164,1 x 74,43 x 6,8 mm saja. Bobotnya hanya 162 gram. Kapan terakhir kalian melihat smartphone seringan dan setipis ini? Terakhir kali kami nge-review smartphone yang super tipis dan ringan itu tahun 2021. Adapun smartphone tertipis dunia itu biasanya keluarannya lebih lama lagi dan tidak masuk resmi ke Indonesia. Nah, kalau smartphone keluaran 2024, nah itu belum ada lagi yang bisa setipis ini di kelas harga manapun. Setipis-tipisnya itu masih di atas 7 mm. Tapi ini untuk kategori yang non-foldable ya. Soalnya kalau dibandingkan foldable memang bisa lebih tipis lagi ya. Nah, layar smartphone ini pakai layar lengkung dan back covernya juga sedikit melengkung di sisi kiri dan kanannya. Ini membuat feel-nya saat digenggam jadi terasa super tipis. Hal yang kami kurang serak paling cuma di desain modul kameranya aja. Tapi itu soal selera sih sebetulnya ya. Untuk material frame dan back cover terbuat dari polikarbonat. Dari segi finishing, back covernya ini matte dengan sedikit tekstur seperti sandpaper yang halus. Ini membuat back covernya juga bebas dari bekas sidik jari. Untuk varian warna ada sleek black, aurora green, titanium grey, dan dreamy purple. Bodinya ini sudah disertifikasi IP rating IP54. Jadi udah tahan cipratan air tipis-tipis lah. Kalau cuma kehujanan harusnya aman. Tapi yang jelas level ketahanan airnya bukan untuk dibawa berenang. Jadi jangan dicelup-celupin ya. Oke, di sisi kanan kita lihat ada tombol power, lalu ada volume up and down. Di atas ada mikrofon, grill speaker stereo, dan ada tulisan sound by JBL. Nah, kalau di kiri itu kosong. Di bawah ada SIM tray triple slot. Bisa dual SIM plus 1 micro SD. Inilah langka sih ya, langka banget. Biasanya smartphone seperti ini sudah mulai meninggalkan slot micro SD. Kalau di sini masih ada, padahal tipis banget. Nah, di sebelah slot SIM ada mikrofon, USB-C, grill speaker stereo bagian bawah. Untuk kualitas suaranya termasuk yang lantang. Detailnya sih mencukupi aja lah ya. Kalau kita muter musik yang super ramai, suaranya terbilang sedikit kurang rapih di sini. Tapi ini bukan hal yang perlu diprotes. Dapat speaker stereo di kelas harga segini aja, di bodi setipis ini itu udah keren banget.
Beralih ke sisi depan, untuk layar ini 6,78 inci 3D Curved AMOLED. Resolusinya itu Full HD Plus 2436 x 1080 pixel. Kacanya pakai Corning Gorilla Glass 5. Brightness-nya diklaim up to 550 nits untuk typical dan 1300 nits untuk peak brightness-nya. Nah, kalau kita coba untuk indoor, brightness-nya memang bisa mencapai 550 nits. Ini udah sangat sesuai dengan klaim tipikalnya Infinix tadi. Untuk mencapai brightness maksimal, kita perlu nyalain fitur High Brightness Mode yang ada pada setting layar. Saat kami simulasikan outdoor ya dengan HBM nyala, brightness-nya bisa mencapai 1000 nits lebih. Nah, meskipun belum nyampe 1300, tapi ini sudah terhitung sangat terang. Untuk keperluan outdoor siang hari itu udah mencukupi banget. Ingat harganya berapa kan? Untuk warna layar, Infinix menyediakan 2 mode warna layar. Ada original color dan ada bright color. Original color punya color gamut coverage di 98,7% DCI-P3 dengan gamut volume di 113,2% DCI-P3. Sedangkan untuk bright color itu color gamut coverage-nya di 99,7% DCI-P3 dengan gamut volume di 126,9% DCI-P3. Kedua-duanya itu sama-sama bisa ngelebihin sedikit dari 100% DCI-P3 dan karakter warnanya emang udah super gonjreng di sini. Sayangnya di sini belum ada opsi supaya layarnya bisa diarahkan ke arah 100% sRGB. Jadi agak hati-hati ya kalau ngedit konten karena warna yang muncul di smartphone bisa jadi lebih berwarna daripada yang dilihat oleh teman-teman kalian via sosial media. Untuk refresh rate layar ini up to 120 Hz dengan kemampuan adaptif dari 60 sampai 120 Hz. Touch sampling rate-nya up to 360 Hz. Nah, saat dicoba memang layarnya ini responsif. Tidak ada delay mengganggu baik untuk navigasi maupun untuk dipakai gaming. Untuk multitouch dia udah support 10 jari. Biasanya kan kalian suka protes tuh, katanya kalau Infinix supportnya cuma 5 jari. Nah, diperbaiki nih di sini ya, di seri Hot. Di sini juga ada fitur always on display yang sayangnya cuma bisa aktif sekitar 10 detik, belum bisa selalu menyala, tapi ya nggak masalah lah. Ingat harganya ya. Menariknya di sini di layar ini sudah ada in-display fingerprint scanner, jadi sudah sangat kekinian. Kecepatan unlocknya juga cukup cepat dan akurat. Ngomongin bezel layar, ini udah tipis untuk seluruh sisinya. Iya ya, Chris nggak ada komplain sama sekali saat pengujian ya. Dan sepertinya memang baru smartphone dari Transsion Group aja yang bisa kasih layar seperti ini di kelas harga 2 jutaan. Sulit lah ketemu layar seperti ini di brand yang lain. Kita lanjut ke atas layarnya. Terdapat earpiece untuk nelpon dan kamera selfie 13 megapiksel f2.2 fixed focus. Perekaman videonya up to 2K 30 fps dan bisa 1080p 60 fps. Ini langka loh, selfie 1080p 60 fps di kelas harga seperti ini. Beralih ke sisi belakang, di sini ada modul triple kamera dengan satu LED flash. Untuk kameranya itu kamera utama 50 megapiksel, sensornya SK Hynix berukuran 1/2,8 inci. Bukaannya 1,6, lebar juga ya. Video recordingnya maksimum sampai dengan 2K 30 fps dan lagi-lagi 1080p 60 fps juga tersedia di sini. Jadi bisa 60 fps depan belakang. Ya, untuk kamera sisanya kita bisa anggap bonus aja lah ya. Ya, lalu kita lanjut ke spesifikasi internalnya. SoC-nya pakai Helio G100. Terdengar seperti SoC baru, tapi kalau dilihat dari detail spesifikasinya memang mirip dengan Helio G99. Perbedaannya itu terlihat di maksimum resolusi kamera yang disupport. G99 supportnya maksimum 108 megapiksel. Kalau G100 itu support sampai 200 megapiksel. Untuk RAM, 8GB LPDDR4X, storage-nya 256GB UFS 2.2. UFS 2.2. Ya, ini pakai UFS. Baterainya 5000 mAh. Infinix mengklaim kalau baterainya ini bisa tahan sampai 4 tahun dengan charge cycle sampai 1600. Kalau untuk charging dengan kabel, dia support sampai 33 watt pakai charger bawaan Infinix. Sedangkan kalau kita charge dengan protokol PD, sejauh kami uji, ini smartphone bisa mencapai 20 watt. Ayo, pasti nanya, bypass charging bisa nggak? Bisa, walaupun bukan smartphone gaming, di sini bisa bypass charging. Bypass charging ini bisa kita gunakan saat gaming maupun lagi video playback misalnya. Misalnya lagi nonton YouTube itu sambil di charge aman karena dayanya langsung dialirkan ke boardnya kalau memang dibutuhkan seperti itu. Mungkin akan lebih mantap lagi kalau bypass chargingnya bisa aktif saat merekam video atau lagi live streaming, tapi untuk saat ini belum bisa. Oke, untuk sensor ini lengkap. Sensor esensial ada semua. Gyroscope hardware jelas ada di sini. Harganya 2 jutaan loh ya. Untuk fitur keamanan, dia pakai in-display fingerprint dan face unlock. Konektivitasnya tentunya karena masih seri G ini di 4G ya. 2G, 3G, 4G bisa semuanya. Wi-Fi 5 ada di sini, Wi-Fi sharing juga tersedia, tentunya hotspot ada, Bluetooth versi 5.2 dan Bluetooth codecnya cukup banyak ya. Bisa dilihat aja di menunya yang satu ini ya. Lengkap juga ya. Kemudian USB OTG jelas bisa. NFC juga ada di sini. Yang belum bisa tuh display output. Tapi balik lagi, ingat harganya ya. Untuk OS dia pakai XOS 14.5 berbasis Android 14.
Nah, sejauh kami uji, kita tidak menemukan banyak iklan yang intrusif. Kalaupun ada, paling hanya dari Palm Store. Tapi aplikasi ini juga bisa dimatikan. Bloatware juga masih ada beberapa, tapi itu juga bisa di-uninstall. Paling tidak, bloatware-nya nggak ada yang aneh-aneh lah ya menurut kami. Oke, sekarang kita lihat hasil benchmarknya gimana. Antutu 10 kita dapat 440 ribuan. Geekbench 6 single core 735, multicore di 1985. Untuk GFX Bench 1080p T-Rex offscreen 67 fps. Untuk 3D Max Slingshot Extreme graphics score-nya di 2679. Sekarang kita coba stress test pakai 3D Mark Wildlife Stress Test. Best score-nya ada di 1354 dan lowest score-nya di 1342. Jadi stability-nya 99,1%. Ya, walaupun skor-skornya masih mirip dengan G99, tapi bagi kami performanya itu sangat layak untuk harga 2 jutaan ya. Nah, sekarang mari kita tes untuk gaming. Saat gaming kita bisa buka menu Overlay X Boost dari samping layar seperti ini. Di sini ada berbagai macam fitur pendukung untuk gaming ya, tapi yang penting jangan lupa atur mode performance-nya ke performance mode supaya performa gamingnya bisa maksimal. Kita mulai dari Mobile Legends dulu. Setting grafis bisa sampai ultra, frame rate-nya sampai super yang artinya 90 fps. Saat dimainkan, game ini bisa jalan 90 fps dengan lancar. Di kondisi yang super rame, bisa frame drop sih, tapi masih tetap di 80-an fps. Kita udah coba mainkan 3 match berturut-turut dan segitu-segitu aja. Jadi overall sudah sangat nyaman untuk dimainkan. Lanjut Real Racing 3. Nah, kalau mau ngerasain game yang bisa jalan 120 fps, Real Racing 3 ini contoh bagusnya nih. Ya, saat kami ukur frame rate ternyata saat di kondisi rame bisa dapat 80-an fps dan kita bisa nemuin di atas 100 fps saat kondisinya lagi sepi. Ya, misalnya udah ranking 1 di depan gitu ya, bisa tuh nyampe 100 fps. Lanjut untuk Subway Surfer, kita cuma bisa dapat 60 fps karena refresh rate layarnya ini terkunci di 60 Hz. Tapi paling nggak jalan mulus dan lancar. Lanjut untuk PUBG Mobile, setting frame rate maksimumnya masih di ultra aja, artinya 40 fps. Belum yang level kompetitif, tapi masih tergolong nyaman untuk dimainkan. Sekedar main casual udah cukup lah 40 fps, lancar juga sih, nggak patah-patah di sini. Gyro aiming, nah ini aman, nggak masalah. Oke, sekarang kita masuk ke Genshin Impact. Level performa seperti ini cocoknya kalau kita uji di lowest 60 fps aja. Kita coba traveling 30 menit seperti biasa dan kita dapat rata-rata frame rate di 44 fps. Selama setengah jam fluktuasi frame rate-nya ada di kisaran 40 sampai 50 fps dan di beberapa situasi memang bisa sih dia ngedrop ke 20-an fps. Performanya bukan yang super duper mulus tapi udah tergolong nyaman untuk dimainkan. Nah, untuk suhu permukaan, sisi terpanas di layarnya itu ada di 41 derajat Celcius, untuk back cover terpanas di 45 derajat Celcius. Untuk back covernya ini tergolong panas ya, dengan penyebaran yang belum terlalu merata. Titik terpanasnya ada di samping kamera, sementara kalau untuk area lainnya tergolong anget-anget aja. Kita coba sekali lagi pakai kipas dan hasilnya bisa sedikit baik, lebih jarang frame drop ke 20-an fps, jadi memang lebih asik kalau kita pakai kipas. Nah, untuk ranking Genshin Impact tanpa kipas dia C-, kalau pakai kipas dia C. C ini bisa kita artikan cukup ya. Untuk kelas 2 jutaan, apalagi kalau tipis segini, performa segini, udah oke banget sih sebetulnya. Lanjut untuk Wuthering Waves. Untuk game yang satu ini coba very low dengan frame rate-nya di 60 fps. Sayangnya frame rate-nya hanya dapat di kisaran 20-30 fps. Berhubung game ini sangat fokus di mekanik battle-nya, frame rate segini masih terhitung belum cukup nyaman sih menurut kami. Biasanya ada 2 kemungkinan, memang SoC-nya belum cukup kuat untuk game yang satu ini, atau memang game developernya aja yang belum mengoptimalkan gamenya untuk SoC kelas segini. Jadi untuk gaming udah cukup lumayan, dan ingat, ini bukan HP yang dirancang spesial buat gaming. Jadi mengingat kondisi itu harusnya sih udah cukup mantep lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Infinix Hot 50 Pro Plus. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Yang pertama saya mau cek dulu seperti biasa kemampuan mikrofonnya. Suara yang kalian dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Jadi untuk kebutuhan video sehari-hari atau vlogging, hasilnya kurang lebih seperti ini. Gimana menurut kalian? Kalau pendapat saya pribadi sih, mikrofonnya sekedar oke aja ya. Bukan yang paling jernih suara vokalnya, suara noise angin juga kurang teredam. Tapi overall nggak protes sih untuk kelas 2 jutaan. Udah dual mikrofon juga, jadi lebih aman kalau salah satu mikrofon nggak sengaja ketutup. Oke, lanjut bahas kualitas video selfie-nya. Detailnya sekedar oke aja, ketajamannya agak berlebihan sedikit. Tipikal video smartphone di kelas harga segini lah. Dari segi warna juga oke, nggak oversaturated. Paling tidak kalau saya lihat dari monitor PC saya ya. Kalau dilihat dari HP-nya langsung memang agak sedikit lebih gonjreng. Dynamic range videonya tergolong standar. Di pencahayaan yang bagus sih nggak ada masalah ya. Tapi saat ketemu kondisi yang gelap dan terangnya kontras seperti ini, area highlight cenderung overexpose. Saya menemukan masalah di bagian stabilisasi videonya, atau istilahnya EIS, Electronic Image Stabilization. Dengan setting EIS aktif, entah kenapa videonya ternyata masih gempa. Video hasil akhirnya tidak sestabil di previewnya.
Kalau IIS tidak bisa aktif di 1080p 60 fps atau 2K 30 fps itu masih wajar. Itu SKB klasik di HP kelas harga segini sih. Tapi ini di 1080p 30 fps juga nggak bisa stabil. Semoga ini cuma bug software yang bisa segera diperbaiki oleh Infinix. Satu hal yang saya apresiasi dari kamera selfie-nya adalah hadirnya perekaman video 1080p 60 fps. Mode ini berjalan normal, videonya licin, mulus, dan ini masih jadi salah satu fitur yang langka di kelasnya. Pindah ke kamera utama, dari segi kualitas gambarnya bisa saya bilang termasuk yang lumayan oke. Ketajamannya lebih baik dibanding selfie-nya tadi. Dari mid-range video tergolong standar, di kondisi yang sulit seperti ini, bagian highlight akan overexpose juga. Tapi paling tidak bagian wajah masih bisa terekspos dengan cukup baik. Paling dari segi warna aja yang agak over saturasinya, terutama saat lagi merekam orang. Cenderung agak kemerahan skin tone-nya. Dari segi stabilizer, videonya tergolong cukup stabil, tapi belum bisa dibilang yang rapi. Saat di bawah jalan seperti ini masih agak terasa jitternya. Kalau kita pakai 1080p 60 fps atau 2K 30 fps, videonya jadi lebih gempal lagi ya. Karena IIS-nya belum bisa nyala. Jadi efektifnya baru untuk 1080p 30 fps aja. Nah, sekarang kita ke kondisi low light. Kamera selfie-nya ternyata masih cukup terang, tapi detailnya minim ya. Gambar terasa soft, kalau untuk noise terbilang masih cukup bersih. Jitter stabilizer-nya belum bisa komentar banyak ya, karena seperti yang saya bilang tadi, IIS-nya seperti tidak terpasang di videonya setelah selesai merekam. Kalau kamera utamanya seperti ini, detailnya juga udah kurang ya. Dan kalau di kamera utamanya sih lebih terasa noisy. Jitter stabilizer-nya masih cukup terasa, tapi ini masih saya anggap wajar untuk kelasnya. Overall kamera utamanya sekedar oke aja untuk low light. Untuk urusan autofocus, kameranya ini langsung saya cobain aja di kondisi low light. Overall autofocusnya masih aman-aman aja, saya nggak nemuin masalah yang berarti sih di sini. Nah, sekarang kita lihat hasil foto-fotonya, hasilnya oke juga ya. Hal yang saya apresiasi adalah hadirnya tombol zoom 2 kali untuk mode portrait. Untuk foto orang lebih asik pakai 2x menurut saya. Dan hasilnya juga masih cukup bagus meski ini digital zoom. Kemudian yang saya apresiasi berikutnya adalah hadirnya aspek rasio 16:9. Akhirnya setelah bertahun-tahun, ada juga fitur sederhana seperti ini di HP Infinix. Untuk low light hasil fotonya seperti ini, masih cukup bagus kalau untuk foto ya. Mau kamera selfie, mau kamera utama, masih cukup bisa diandalkan untuk foto-foto malam. Oke, tadi itu basic testnya, sekarang kita lihat fitur-fitur ekstranya. Ada slow motion di sini. Kita tidak bisa mengatur resolusi dan frame rate ya. By default langsung jadi 720p 120 fps. Kualitas videonya tidak bisa dibandingkan dengan video normal di 1080p 30 fps tadi. Kalau di slow motion wajar kalau kualitas videonya lebih rendah. Lalu ada fitur Sky Shop. Dengan fitur ini kita bisa merubah foto pemandangan langit jadi keren-keren seperti ini. Cukup pilih model langit yang diinginkan, lalu tinggal foto aja, nanti langsung jadi fotonya seperti ini. Lalu ada dual video di sini, kita bisa merekam dari kamera utama dan selfie sekaligus. Saat merekam kita bisa mengatur window kecilnya ini ke posisi yang kita suka. Lalu ada fitur promote di sini, ini berguna untuk yang mau belajar setting manual di kamera. Bisa belajar dari sini dulu nih. Kita bisa atur ISO dari 100 sampai 6400 dan shutter speed dari 1/1500 detik sampai 30 detik. Sayangnya untuk fitur manual video itu belum ada ya, baru untuk foto aja. Oke, sekarang kita bahas apa yang masih kurang atau apa saja yang masih perlu ditingkatkan lagi oleh Infinix. Video selfie-nya. Itu masih gempa setelah masuk galeri. Semoga ini bisa segera diperbaiki oleh Infinix. Ini bukan kejadian pertama kali soalnya. Di smartphone Infinix sebelumnya saya pernah ngalamin juga kayak begini. Lalu sampai saat video ini dibuat belum ada fitur grid untuk video, baru untuk foto aja. Lalu di sini tidak ada kamera ultrawide atau telefoto. Yuk Infinix yuk, mulai pasang kamera yang lebih bermanfaat. Lalu mudah-mudahan Infinix juga memberikan fitur pro untuk video ya, nggak cuma untuk foto aja. Paling itu aja sih. Untuk hasil foto dan videonya secara mendasar sih nggak terlalu banyak protes untuk kelas harganya. Sudah cukup oke. Cuma software app kameranya aja yang menurut saya masih jadi PR untuk Infinix. Sekian pengujian kameranya Infinix Hot 50 Pro Plus. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, lanjut lagi ke pengujian baterai. Untuk pengujian YouTube Local Video Playback 1080p. Jadi kita download video pakai aplikasi YouTube, lalu kita jalankan secara offline ya. Kita dapat sekitar 19,5 jam sebelum baterainya habis. Ini hasil yang oke aja, bukan yang boros banget, bukan yang super awet banget. 19-20 jam di baterai 5000 mAh kami anggap sebagai normal ya. Lanjut, untuk YouTube streaming 1080p 30 menit itu baterainya berkurang 3%. Wah, lumayan oke nih. Untuk TikTok 30 menit baterai berkurang 4%. Ini tergolong standar untuk ukuran baterai segini. Untuk Genshin Impact selama setengah jam di lowest 60, baterai berkurang hanya 11%. Biasanya sih untuk 5000 mAh itu bisa berkurang sekitar 13-14%.
Oke, untuk charging dari kosong sampai penuh kita dapat waktu 1 jam 26 menit ya. Nah sayangnya memang kita nggak bisa ngetes di pertengahannya, kita cuma dapat dari ujung ke ujungnya aja ya. Secara umum kecepatan charging seperti ini untuk charger yang diberikan dan ukuran baterainya masih tergolong oke, normal-normal aja ya gitu. Iya sih, kalau smartphone Infinix yang lain memang ada yang bisa lebih kencang di harga 2 jutaan. Misalnya Note 40 itu bisa penuh di bawah 1 jam. Tapi sepertinya ini salah satu keputusan yang diambil Infinix karena bodinya yang tipis juga mungkin ya. Oke, lanjut lagi. Untuk Netflix dia sudah L1 dan sudah bisa streaming Full HD. YouTube bisa playback sampai 1440p 60 fps tapi tanpa dukungan HDR. Untuk haptic feedback ini agak tumben ya, Infinix nggak pakai vibration motor yang oke. Getarannya panjang dan kurang empuk aja menurut kami. Beda dengan smartphone Infinix lain yang sudah pakai Z-axis linear motor. Di sini rasanya lebih berasa vibrationnya entry level. Mungkin ini efek dari lagi-lagi body yang tipis, jadi nggak bisa dimasukin modul yang lebih gede mungkin. Kalau kalian terbiasa ngetik tidak pakai getaran, harusnya sih bukan masalah sebetulnya. Nah, untuk harganya Infinix Hot 50 Pro Plus yang 8256 ya, itu harga SRP-nya di kisaran 2.599.000, tapi akan ada harga spesial untuk flash sale menjadi 2.449.000. Catat tanggalnya ya, 25 Oktober pukul 00.00 WIB, eksklusif di Shopee. Atau kalau mau lebih jelasnya kalian cek aja di kolom deskripsi. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhunya tuh agak tinggi ya bagian belakangnya nih kalau diajak gaming yang berat. Ini wajar ya karena performanya lumayan tinggi untuk kelas prosesornya, tapi bodinya tipis gitu ya. Solusinya gampang, pakai kipas saja. Untuk haptic feedback juga kurang oke, agak beda dengan Infinix yang lain di kelas harga segini. Lalu ada beberapa keterbatasan teknis pada kamera seperti yang udah dijelaskan sama Chris tadi ya. Lalu di sini tidak ada headphone jack, tapi wajar mengingat bodinya. Nah, dari si kelebihan yang kami suka, tentunya balik lagi ke bodinya. Nah, ini bodi paling tipis dan ringan saat ini di kelas harganya. Performanya juga cukup kencang karena dia pakai Helio G100. Dia udah punya bypass charging. Layarnya 3D Curved AMOLED 120Hz. Punya 2 speaker. Hasil fotonya oke. Bisa ngerekam video 1080p 60 fps depan belakang. NFC ada, punya IP54, RAM 8GB, storage 256GB, in-display fingerprint scannernya ada, masih punya slot micro SD terdedikasi lagi di situ ya. Lalu dia punya kolaborasi spesial dengan JKT48. Para wota harusnya senang ya dengan kolaborasi seperti ini ya. Kemudian harganya menurut kami ini tergolong murah untuk apa yang ditawarkannya. Oke, kesimpulannya, smartphone ini cocoknya untuk siapa? Ya, buat kalian yang nyari smartphone serba bisa di 2 jutaan, tapi syarat utamanya harus bodinya tipis dan ringan, ini akan sangat cocok sekali. Kami belum pernah melihat smartphone setipis dan seringan ini di kelas 2 jutaan. Tahun 2021 pernah ketemu, tapi harganya udah 4 jutaan waktu itu ya. Nah, kalau yang ini kan terjangkau banget, luar biasa. Kenapa kami bilang serba bisa? Karena apa yang ditawarkan termasuk yang cukup lengkap di kelasnya. Bukan sekedar bodi tipis dan ringan saja. Kamera oke, baterainya oke, performanya kencang, NFC ada, bypass charging ada, layarnya keren banget, dual speaker, IP rating, dan lain sebagainya. Lengkap kan? Dan melihat kolaborasinya dengan JKT48, sepertinya udah jelas, smartphone ini ditujukan untuk siapa juga ya. Iya, tentunya ini juga untuk kalian para fans JKT48 atau para wota. Silahkan ya dilirik smartphone yang satu ini. Secara tidak langsung dengan kalian beli smartphone ini artinya kalian juga mendukung oshi-oshi kalian. Iya kan? Ya, tapi ya yang bukan fans JKT48 juga nggak apa-apa ya. Ini smartphone yang keren kok ya. Jadi itu dia reviewnya si Infinix Hot 50 Pro Plus. Menurut kalian bagaimana? Apakah yang ditawarkan smartphone ini udah cocok untuk kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.